Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum minal muslimun. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani ila mi'ata wa usrina sanatan fallahu wa bizawarhamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai makhluk kecil di muka bumi ini, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan insyaAllah jikalau sebagai hamba-hambanya kita banyak bersyukur tentang apa yang telah diberikan nikmat-nikmat dari ilahi. Karena kata Allah sendiri, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pada hamba-hambaku, kata Allah, banyak-banyaklah bersyukur tentang segala apa yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku. Namun di sisi lain, kata Allah, jikalau hamba-hambaku tak mau bersyukur tentang segala apa yang telah diberikan, semua nikmat-nikmatku, ingat, azab dan siksaku sangatlah perih. Na'udzubillahi min dzalik. Berselawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insyaAllah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'i wa tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa diselamatkan, baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, tentu saja itu pasti abadi. Untuk saudara-saudaraku, salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu bagi para saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia. Terima kasih karena terus dan terus mendukung channel dari Bung Laga Official ini. Bung Laga mohon doanya, memohon supportnya, dukungan dan partisipasinya. Karena bagi Bung Laga bukanlah siapa-siapa tanpa adanya para sahabat-sahabatku. Dan Bung Laga bukanlah apa-apa tanpa ada dukungan, doa, dan segala yang telah diberikan kepada Bung Laga ini. Adapun sebaliknya, Bung Laga akan mendoakan para sahabat-sahabat semua berserta saudara-saudaraku. Mudah-mudahan insyaAllah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku senantiasa sehat selalu, bersama orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang menyayangi, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, sebagai insan biasa, tak luput dari hilap, lalai, lupa, dan dosa. Karena Bung Laga akan bercerita tentang kepribadian Bung Laga. Bung Laga telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi yang namanya kezaliman, kemungkaran. Bung Laga akan belajar dan belajar menjadi orang yang benar dan selalu istiqomah. Namun di sisi lain, Bung Laga bukanlah orang yang sempurna. Bung Laga rupanya masih terhirau
dengan hiruk pikuk dunia yang fana ini. Ini perlu Bung Laga paparkan para sahabat-sahabat semua, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saat itu Bang Rey Lampung mendapatkan tamu spesial, tamu istimewa dari pulau seberang, dari Pulau Jawa, yaitu Kim Mercon. Mungkin para sahabat-sahabat kenal, karena Kim Mercon ini merupakan senior yang telah lama malang melintang di dunia persilatan. Kami dari Lampung bersama dari Lampung beserta tim-tim spiritual yang lain amat sangat bersyukur karena Kim Mercon ini telah berkenan untuk singgah dan mampir di kampung kami. Tapi tak disangka, rupanya Kim Mercon ini setelah sampai ada juga Jordi membawa 2 orang perempuan. Dan saya tidak menahu ada apa hubungan Jordi dan Renggo. Ternyata mereka selama ini teman dekat, sobat kental, sahabat yang telah lama tidak bersua. Akan tetapi sahabat-sahabat, Renggo alhamdulillahirabbil alamin, dia insaf, dia taubat dan menyesali kesalahan dan dosa-dosanya yang masa lalu. Namun di sisi lain, Jordi rupanya telah gelap mata. Nasihat apapun, wejangan apapun tidak mempan sahabat-sahabat semua. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan akal bulus Jordi ini membawa 2 wanita Ratu Pelet hanya untuk menjebak Bari Lampung sebenarnya sahabat-sahabat semua, agar Bari Lampung ini bisa tergiur dengan hal-hal kemilauan dan tertipu daya dengan wanita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ya Karim. Kejadian saat itu tanpa saya sangka dan tanpa Bung Laga duga, Bari Lampung, Kim Mercon dan rekan-rekan tim spiritual yang lain hanya untuk mendatangi Abah Jarod, Mat Kancil, Wakari dan antek-antek anak buah dari Abah Jarod ini. Nah, inilah sebuah alkisah yang tidak disangka, tidak dinyana, tidak diduga. Di saat Bung Laga ikut Bari Lampung dan Kim Mercon, ternyata di sana telah bergabung komplotan-komplotan, preman-preman, di antaranya ada Jordi dan 2 wanita. Sepertinya memang sengaja diberikan peluang untuk merayu Bari Lampung ini. Nah, karena Bari Lampung keimanannya tebal, ya, dia bisa menguasai keadaan pribadinya, menguasai hatinya. Bung Laga terjebak di situ. Sumpah sahabat semua, bukan Bung Laga sengaja, bukan Bung Laga mentang-mentang ada wanita pasti Bung Laga ini akan tergiur dengan kemolekannya, bukan. Tapi mungkin karena gendamnya yang begitu dahsyatnya, Bung Laga sampai terpana melihat matanya, melihat keindahan tubuhnya. Sungguh luar biasa, di luar nalar manusia. Bung Laga coba berusaha untuk menjauhi, untuk menyingkirkan hal-hal nafsu duniawi tersebut. Tapi disitulah syaitan laknatullah menari-nari di bola pelupuk mata Bung Laga agar jangan sampai kesempatan itu disia-siakan. Terus dan terus Bung Laga berusaha semaksimal mungkin agar menjauhi wanita Ratu Pelet tersebut. Namun apalah daya, walaupun Bung Laga telah berjanji kepada sahabat-sahabat semua akan istiqomah,
akan senantiasa menjauhi hal-hal kesesatan dan kemungkaran, agar jangan sampai tertipu daya dengan kemilau-kemilau dunia. Bung Laga akhirnya terjerumus juga. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Karim. Bung Laga juga bersama-sama semua. Karena dengan gendam Ratu Pelet yang disuguhkan oleh Jordi, Bung Laga nyaris tak kenal siapa rekan-rekan Bung Laga sendiri. Sampai sahabat-sahabat menyaksikan di channel dari Kemercon, Bung Laga menganggap siapapun yang mendekati bidadari yang ada di samping Bung Laga dialah musuh Bung Laga. Sampai Bung Laga nyaris baku hantam dengan Bang Ray Lampung. Karena saat itu bukan Bung Laga sengaja bersama-sama semua. Karena hati dan pikiran Bung Laga telah tertutup untuk hal-hal kebaikan. Dengan gendam, dengan pelet yang disuguhkan Jordi melalui perantara wanita-wanita. Jujur, Bung Laga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat-sahabat semua. Karena Bung Laga bukan dari hati kecil sanubari Bung Laga yang paling dalam untuk semua itu. Bukan. Tanpa Bung Laga sadari, secara refleks Bung Laga terjerumus, terperosok ke jurang yang paling dalam. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai Bung Laga melupakan tamu yang dari seberang dari Jawa, Kimercon beserta rekannya. Sampai-sampai Bung Laga melupakan tim rekan-rekan sendiri yang selama ini pahit manis yang kami rasakan. Sampai-sampai Bung Laga melupakan siapa itu Bang Ray Lampung. Padahal Bang Ray Lampung inilah yang merombakkan Bung Laga. Padahal Bang Ray Lampung inilah yang memberikan jalan kebenaran, jalan yang lurus, bukan jalan kesesatan. Tapi Bung Laga melupakan siapa itu Bang Ray Lampung. Karena nyaris saja Bung Laga nyaris tewas di tangan Bang Ray Lampung. Mungkin saat itu hati Bang Ray Lampung telah terbawa arus amarah dan murkanya. Tapi di sisi lain mungkin di hati kecilnya juga melalui Bung Laga ini jalan satu-satunya agar Bung Laga bisa melampiaskan rasa emosional dan temperamen. Para sahabat-sahabatku, para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, sekali lagi Bung Laga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat-sahabat semua, kepada saudara-saudaraku tercinta, apabila tindak tanduk Bung Laga, apabila sepak terjang Bung Laga masih belum sesuai dengan kemauan hati dari para sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku. Karena sungguh luar biasa. Kata Allah sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Isma sita fa innaka mayyit. Hiduplah sepuasmu, kata Allah. Tapi ingat, kamu akan menemui yang namanya kematian. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah Bung Laga berulang kali memohon kepada sahabat-sahabat semua agar dimaafkan, agar dibukakan pintu hati para saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku untuk memaafkan sepak terjang Bung Laga. Ternyata Bung Laga ini belum istiqomah. Ternyata Bung Laga ini imannya masih tipis. Ternyata Bung Laga ini amat sangat tergiur dengan hal-hal duniawi, dengan wanita-wanita. Dan Bung Laga telah minta maaf kepada orang Lampung, para sahabat-sahabat semua, agar dimaafkan. Bukan faktor kesengajaan, tapi jujur ini kesalahan murni dari Bung Laga. Karena Bung Laga tidak bisa menjaga nilai-nilai iman dan Islam, mudah terbius oleh gendam dan pelet karena Bung Laga belum istiqomah. Benar, sahabat semua, Bung Laga bukan orang benar. Sebenarnya pengen Bung Laga pengen benar. Bung Laga bukan orang hebat.
tapi Bung Laga pengen belajar menggali ilmu hal-hal agama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya karim. Para sahabat-sahabatku, ini perlu Bung Laga paparkan, Bung Laga klarifikasi agar tidak salah praduga, tak bersalah bagi para sahabat-sahabat semua. Jangan juga sahabat-sahabat memponis kepagian kepada Bung Laga ini, karena mungkin para sahabat-sahabat tahu sepak terjang Bung Laga saat itu Abah bersama anaknya Nak Ferdi. Saat itu Bung Laga memang pengen sekali menjadi orang-orang spiritual yang bisa membantu sesama manusia. Ternyata Bung Laga ini masih belum bisa mengalihkan hawa nafsu, nafsu syahwat, nafsu duniawi, mudah tergiur dengan wanita-wanita. Sahabat-sahabatku tersayang, saudara-saudaraku tercinta, Bung Laga mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi, karena mungkin Bung Laga telah mengecewakan hati para saudara-saudara, para sahabat-sahabatku semua. Karena Bung Laga belum bisa menjadi Bung Laga yang sebenarnya. Memang manusia tiada yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Rabbul Izzati. Tapi setidaknya Bung Laga akan belajar, akan Bung Laga jadikan pengalaman ini sebagai guru yang amat sangat berharga. Dan doakan selalu agar Bung Laga tidak jatuh ke lubang yang sama, tidak terjerembab ke pelosok yang jurang yang paling dalam. Ya Allah ya Karim. Para sahabat-sahabatku, para pemirsa, penonton dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia. Terima kasih karena terus para sahabat-sahabatku mendukung dan telah berkenan untuk singgah dan mampir di beranda Bung Laga official ini. Tapi setidaknya beri Bung Laga waktu dan kesempatan agar Bung Laga bisa berbenah, agar Bung Laga bisa introspeksi diri, menyadari kesalahan-kesalahan, menyadari hal-hal yang amat sangat dimurkai Yang Maha Kuasa. Dan kepada Kim Mercon, sahabat dari Bandar Lampung, dari Pulau Jawa beserta timnya, Bung Laga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila semenjak kedatangan Kim Mercon di Provinsi Lampung telah melukai dan menggores hati Kim Mercon. Bung Laga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bung Laga, kepada Kim Mercon dan tim serta sahabat-sahabat. Tapi di sisi lain, Bung Laga akan mendoakan agar Kim Mercon beserta keluarga besar akan senantiasa dilindungi, diselamatkan di dunia yang fana menuju kampung akhirat kelak. Para sahabat-sahabatku, para pemirsa, penonton dimanapun Anda berada, Bung Laga coba kilas balik perjalanan Bung Laga ini. Karena saat itu Bung Laga bersama Nak Ferdi amat sangat meresahkan warga, amat sangat, masyarakat ini amat sangat benci kepada Bung Laga dan Nak Ferdi. Tapi itulah, karena kehebatan Bandar Lampung dengan ketelatenannya, dengan kelemah lembutannya, dengan kesabarannya, dia coba berusaha semaksimal mungkin menyadarkan Bung Laga dan Nak Ferdi. Tobat, alhamdulillahirabbil alamin, Bung Laga tobat. Tapi ternyata Bung Laga masih belum bisa sepenuhnya istiqomah. Satu bukti bersama-sama semua, Bung Laga ternyata masih mudah tergelincir dengan kemilau duniawi, dengan angin-angin surga yang berhembus, yang membuat insan manusia terbuai
Padahal jalan itu sahabat-sahabat semua, jalan ke neraka jahanam. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, yang Maha Kuasa, penerima taubat, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Doakan Bulaga agar di sisa-sisa umur Bulaga ini, Bulaga bisa menerima baktikan, bisa saling membantu sesama manusia, bisa istiqomah dan bisa mensyiarkan agama Islam ini. Memang jujur sahabat-sahabatku, Balai Lampung ini memang sosok dan figur panutan. Bulaga telah ditobatkan, telah diberikan jalan yang benar, tapi apa bersama Bulaga? Bulaga membalasnya, hampir nyaris membunuhnya. Ternyata Bulaga kacang lupa kulit. Bulaga tidak tahu dari mana Bulaga bisa saat seperti ini. Kepada Balai Lampung sekali lagi, dan kepada rekan-rekan yang lain, Ciblanga, Renggo, Arnem Zigzag, Matomblo, Jagabaya, Ananda Perdi, Bulaga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dimaafkan atas kesalahan, atas kelalaian, atas kehilapan dari Bulaga ini. Para sahabat-sahabatku, sebenarnya dibilang promosi, benar promosi, tapi setidaknya Bulaga hanya untuk agar sahabat-sahabat mengetahui fungsi dan faedah dari serbuk dan madu. Serbuk ini, para sahabat-sahabat semua, tapi sebenarnya tidak Bulaga bawa. Madu ini, sahabat-sahabat semua, banyak sekali daya fungsinya, khasiat dan faedahnya. Para sahabat-sahabat bertanya, apa fungsi dan khasiatnya Bulaga? Fungsi dari madu ini, apabila kita rutin meminumnya, insya Allah dengan izin Yang Maha Kuasa, dia bisa menyembuhkan penyakit pinggang, rematik, encok, urat kejepit, menambah daya stamina tubuh, dan lain-lainnya. Bagaimana caranya Bulaga? Caranya sahabat-sahabat semua, ambilkan setengah gelas air hangat kuku. Madu ini diambil 2 sendok, lalu dicelupkan, kita aduk, dan kita minum. Sama seperti serbuk. Jadi serbuk dulu bersama-sama semua. Serbuk ini dia mengatasi tulang-tulang keropos, zat besi, menambah daya stamina juga. Walaupun para sahabat-sahabat atau saudaraku saat ini loyo, lemah, masalah hubungan intim, masalah hubungan biologis suami istri, insya Allah dengan serbuk tersebut akan menjadi solusi dan jalan yang terbaik. Bagaimana cara minumnya serbuk Bulaga? Serbuk tersebut sama persis seperti madu ini. Diambilkan air dalam gelas, setengah gelas saja air hangat kuku. Serbuk tersebut kita ambil sebanyak 2 sendok, kita aduk, kita biarkan sama-sama semua. Kita biarkan selama 5 menit agar serbuk tersebut mengendap. Dia dingin baru kita minum. Insya Allah sahabat, dengan rutin kita meminum serbuk dan madu tersebut, segala penyakit yang kita derita selama ini, yang belum ada jalannya, yang belum ada solusinya, insya Allah serbuk dan madu menjadi obat dan solusi terbaik. Itu
Itu apa Bulaga? Nah ini garam sama-sama semua. Ini garam, jadi perlu saya ceritakan sekali lagi kronologis dari garam tersebut. Garam ini merupakan yang pertama awal mulanya dikaryakan oleh ayah kandung saya, Pak saya Unggang Keteperdi. Waktu kami tepar, tumbang, diserang oleh ilmu kesaktian Abah Jarot. Sampai saat itu Balai Lampung entahlah, tak tahu kemana rimbanya, bak ditelan bumi. Dan kami teman-teman spiritual saat itu, alhamdulillahirabbil alamin, di sana muncul ayah kandung Bung Laga. Dialah yang menyembuhkan Bung Laga dan rekan-rekan semua garam ini. Alah Bung Laga, kalau garam tersebut banyak di pasar, di toko, dan di warung-warung kecil, benar. Memang banyak benar garam tersebut, sahabat semua. Tapi garam ini bukan sembarang garam, karena garam ini hasil kolaborasi Unggang dan Balai Lampung. Semenjak garam ini bisa berfungsi, berdaya guna dan berhasil guna, garam ini dipakai oleh Balai Lampung dan Unggang dan disempurnakan. Apa fungsinya garam ini, sahabat-sahabat semua? Fungsi, khasiat, dan faedah dari garam ini. Manusia tidak ada yang sama, sahabat-sahabat semua. Pasti ada rasa iri, dengki, cemburu apabila usaha kita maju, apabila pekerjaan kita maju. Seperti pedagang, entah itu pedagang di pasar, pedagang di rumah. Jadi seandainya dagangan kita lambat laun merasakan bahwa kok dagangan kita semakin hari semakin sepi pembelinya, bisa jadi sahabat-sahabat semua ada manusia yang iri dan dengki, yang telah menanam sesuatu barang agar pailit usaha kita, agar hancur usaha kita, agar bangkrut niaga kita. Mudah-mudahan insya Allah garam ini akan menjadi solusinya. Bagaimana tata caranya Bung Laga? Tata caranya sama sahabat-sahabat semua. Bukan hanya di usaha dagang, tapi di kediaman kita, tempat kita tidur beserta keluarga. Apabila ada yang masak sesuatu, garam ini menjadi solusinya yang terbaik. Caranya, sebelum kita menaburkan garam ini di sekeliling rumah kita, di sekeliling warung kita, di sekeliling tempat usaha kita, kita mengambil air wudhu dulu bagi umat Islam. Kalau bagi non muslim sama. Bagaimana tata caranya non muslim? Setelah kita mengambil air wudhu, garam tersebut tepat jam 12 malam kita sebarkan, kita taburkan di sekeliling rumah kita dengan membaca dan berdoa. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa mengabulkan dan menjawab seluruh doa kita, agar supaya orang-orang yang zalim, orang-orang yang iri dengki bisa hancur lebur apa yang dipasang sesuatu di sekeliling rumah kita, penuh tempat usaha kita. Mudah-mudahan insya Allah akan menjabahnya. Berapa harganya Bung Laga? Jadi kalau madu ini beserta serbuknya sahabat semua, harganya Rp500.000. Dan garam ini sahabat-sahabat semua, garam ini seharga Rp200.000. Jadi bagaimana tata caranya Bung Laga? Tata caranya hubungi ke nomor WhatsApp Bung Laga ke 0895 32 06 416. Bung Laga ulangi, apabila sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku berminat dengan madu dan serbuk dan garam ini, hubungi ke nomor WhatsApp Bung Laga ke 0895 3232 06 416.
Dan insya Allah nanti nomor rekening Bulaga akan Bulaga cantumkan di bawahnya. Kemudian sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabatku bisa selama ini kemana mencari obatnya, selama ini telah putus asa, patah arang karena belum menemukan obat dari penyakit kita, karena belum menemukan obat yang menghancurkan usaha kita. Mudah-mudahan garam dan madu ini beserta serbuk menjadi solusi dan jalan keluar yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Karim. Sahabat-sahabatku, para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, sekali lagi Bung Laga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilapan, atas kealpaan, atas tergelincirnya Bung Laga yang terkena gendam pelet seorang wanita, yaitu wanita yang dibawa oleh Jordi yang bernama Guritno. Sungguh luar biasa. Laga berusaha menjauhi agar tidak terjerembab, agar tidak tergelincir, tapi semakin berusaha Bung Laga menjauhi, semakin gendam dan pelet tersebut mendekat ke hati Bung Laga. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat bisa mengerti, bisa memaklumi, bisa memaafkan atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Dukung terus channel Bulaga ini dengan cara di like, di subscribe, karena subscribe itu gratis bersama-sama semua, tidak dipungut bayaran, dan ditekan tombol loncengnya biarkan terus menyala bersama-sama semua, agar para sahabat-sahabat dan saudaraku tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru dari Bung Laga Official. Jadi Bung Laga kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya Rabbi.